Jadi, tanya Damian, karena sampai sekarang istri mungilnya ini tidak menceritakan apa yang membuatnya lebih sibuk dengan Dinda daripada dengannya. Dinda minta izin mau nikah sebelum lulus kuliah, atau bisa dibilang minta izin nikah secepatnya. Ucap Hasya, memakan es krim vanila kesukaannya. Damian mendengarkan dengan baik, sesekali mengusap sudut bibir istrinya yang terkena noda es krim. Tapi babenya Dinda nggak ngasih izin, katanya dia kerja keras supaya Dinda dapat gelar tinggi tapi Dinda malah milih nikah muda. Hasya menghela napas. Jujur apa yang Babe bilang itu benar, seorang ayah pasti mau anaknya dapat kehidupan yang lebih baik dari dia. Damian tidak berkomentar, tapi tangannya turun mengusap perut istrinya yang dimana dia memasukkan tangannya ke dalam baju yang Hasya kenakan sehingga bisa menyentuh perut Hasya tanpa penghalang. Setelah jadi calon orang tua, aku jadi banyak berpikir kalau mau bertindak. Tapi di sisi lain juga, niat Dinda sama Mas Daniel udah sangat baik. Terlepas karena perasaan, Mas Daniel juga udah mapan untuk menjadi kepala keluarga. Cukup rumit, karena kedua belah pihak seperti saling membenarkan diri sendiri. Lihat kita, nikah muda dan sebentar lagi punya anak. Kamu nyesel nikah muda sayang? Tanya Damian. Hasya ingin mengatakan iya, dia merindukan masa kebebasannya sebelum mengenal dan terjebak dalam cinta Damian. Kalau kamu nyesal itu wajar, bukan salah kamu karena di sini posisi aku yang maksa supaya kita bisa nikah secepatnya. Hasya menoleh menatapnya, tidak menyangka itu jawaban yang Damian berikan. Tapi sayang, aku harap setelah ini kamu gak akan nyesal. Anak ini mungkin juga karena kesalahanku, tapi aku benar-benar mau anak kita lahir. Hasya mengerjap 2 kali, dia tersenyum. Mengangkat tangan untuk bisa mengusap pipi Damian. Aku aja masih kayak mimpi, bisa ketemu laki-laki ganteng terus kaya sama pengertian kayak kamu. Gak ada tuh terlintas nikah muda, tapi sama kamu aku gak kehilangan diri sendiri. Hasya tersenyum manis, dulu aku nyesel sekarang aku bakalan bilang dengan lantang kalau aku bahagia. Kamu makin dewasa. Ucap Damian, menggesekkan hidung mancungnya di hidung Hasya yang pas-pasan. Ya dong, karena sebentar lagi aku bakalan punya bayi mungil sama bayi besar. Damian tertawa, semakin kesini malah Damian yang semakin kekanak-kanakan. Jika dulu Damian yang dewasa dan Hasya yang manja, polos, dan suka membuat emosi. Maka sekarang sebaliknya, meski Hasya masih polos sih pas ada adegan tertentu. I love you, it's a miracle to have you in my life. Ya suamiku tercinta, I love you more. Setidaknya, meski umur yang belum siap tapi hari-hari yang dilalui bisa menjadi pelajaran untuk mereka. Papa dan Gia bakalan datang dan makan malam di sini. Lanjut Damian lagi. Mama. Ucap Hasya mengoreksi, tapi Damian masih saja memanggil dengan nama. Tidak salah kan, Gia bukan ibunya melainkan istri papanya. Jangan paksa aku sayang. Hasya mengangguk mengerti, untuk hal memanggil nama memang umum terjadi di negara luar. Jarang seorang anak memanggil ibu sambungnya dengan sebutan mama. Aku mau nonton TV ya, kepo sama kasus kemarin. Ya. Tapi jangan dilihat pelakunya. Nanti kecebong kita trauma. Hasya memutar bola matanya malas, acara televisi saja masih bisa cemburu. Tapi ya bagaimana lagi, kalau tidak cemburuan bukan Damian namanya. Sementara itu Abraham dan Gia. Percaya sama saya, Damian tidak membenci tapi dia belum bisa memanggil kamu dengan sebutan mama. Gia tersenyum tipis, memejamkan mata menerima ciuman Abraham di keningnya. Mas tidak tidur atau bagaimana? Bagaimana bisa kantung matanya terlihat jelas? Abraham memegang bawah matanya. Mas kurang tidur karena pekerjaan, kamu sendiri tahu seberapa banyak yang bekerja untuk kita dan menunggu upah mereka untuk melanjutkan hidup. Damian belum bilang sesuatu sama kamu?
Abraham menggeleng, sebenarnya tujuan lain mereka mengunjungi apartemen Damian bukan hanya sekedar untuk cipika-cipiki saja. Dia masih fokus dengan pekerjaannya di perusahaan Daddy. Dia tidak berkomentar lagi, rasanya dia tidak berhak memberikan wejangan pada Damian untuk hal ini. Takutnya anak sambungnya itu berpikir yang tidak-tidak, semisal dia yang gila harta. Dibicarakan baik-baik Mas, aku yakin Damian akan mengerti. Abraham mengangguk, sebenarnya bisa saja Damian langsung bilang iya. Tapi masalahnya, Manuel sudah menargetkan kalau hanya Damian yang akan menjadi penerus perusahaannya. Perusahaan Manuel bukan perusahaan kecil, perusahaan berpengaruh di Aussie dan sudah terkenal di dunia. Namun, mengabaikan perusahaan yang dia bangun juga salah. Perusahaannya sekarang tengah melebarkan sayap, sering kali masuk koran karena setiap tahun selalu meningkat. Dulu juga perusahaannya dijadikan perusahaan nomor 1 di Asia, entah kalau sekarang. Abraham tidak terlalu mengikuti berita, tapi bisa dilihat dari seberapa banyak yang meminta bekerja sama di perusahaannya dan juga yang menjilat untuk keuntungan mereka. Mereka akhirnya sampai di apartemen Damian, dengan bingkisan berupa kue yang merupakan buatan dia untuk Hasya. Perjalanan menuju tempat tujuan diisi keheningan karena Abraham yang sibuk dengan asistennya, apalagi kalau bukan membahas jadwal yang amat padat. 1 bulan ini, maaf kalau saya tidak bisa meluangkan waktu karena pekerjaan yang sedang gila-gilanya. Ia mengangguk dengan senyuman, tidak apa Mas. Tapi bisakah aku datang ke kantor hanya untuk sekedar mengantar makan siang? Silakan, pintu kantor saya selalu terbuka untuk kamu. Sesampainya mereka di depan pintu bercat hitam ini, Abraham memencet bel. Dia menatap sekitar, ini sih bukan apartemen melainkan penthouse. Papa. Sapa suara dingin itu. Dia memfokuskan diri pada Damian, memberikan senyumannya namun dia pergi begitu saja tanpa menyapa. Maaf Gia, ucap Abraham. Tidak apa-apa Mas, ini juga kan masih proses. Abraham tersenyum teduh, dia juga berusaha agar Damian tidak sedingin ini pada Gia dan menerimanya sebagai ibu. Mama, Papa. Dia memeluk Hasya erat, astaga serindu itu dia pada gadis mungil nan ceria ini. Kamu apa kabar sayang? Gimana sama bebinya? Hasya tersenyum lebar khasnya, bayinya baik-baik aja, Damian ngejaga aku sama baby dengan baik. Baguslah, mama bawain kue kering kesukaan kamu. Dulu kamu seneng banget makan ini kan? Hasya terlihat sangat senang, hanya dengan sebuah kue kering. Berbanding balik dengan Damian yang harus dibawa ke ruangan sepi oleh Abraham. Kamu sudah pertimbangkan ucapan Papa? Damian masih kuliah, belum mampu untuk memimpin perusahaan. Papa sendiri tahu jabatan Damian di kantor Grandpa. Kesalnya, dipaksa terus-menerus untuk memimpin perusahaan padahal Damian masih belum yakin dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Papa sudah tidak muda. Menurut Papa, Grandpa masih muda hingga harus memimpin perusahaan sendirian? Abraham diam. Aku juga masih ingin menikmati waktuku dan Hasya Pak, Hasya tengah hamil muda. Bagaimana jadinya kalau aku sibuk dengan pekerjaan sementara istriku kuabaikan? Seharusnya Papa mengerti masalah ini, Papa sudah berkeluarga sekarang. Abraham ditampar keras, apa dia terlalu sibuk dan mengabaikan Gia? Meski pernikahan ini hanya karena saling membutuhkan, tapi Gia juga seorang manusia yang pasti membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Ini adalah pernikahan pertamanya, dia pantas mendapatkan kasih sayang melimpah setelah banyak yang dilalui. Papa seharusnya mengurangi kesibukan. Damian menepuk bahu Abraham, dia memberikan senyumannya. Ayo ke depan, aku mau lihat istri sama anakku. Mereka harus makan banyak supaya sehat. Abraham akhirnya mengangguk, dia tidak memaksa Damian untuk posisi yang ditawarkan. Kenyataannya memang benar,
putranya masih sangat muda dan memiliki tanggung jawab untuk keluarganya sendiri. Abraham menatap bagaimana Damian yang memperlakukan Hasya. Dia jadi merasa bersalah karena terus memaksanya untuk bekerja dan mengikuti kesibukannya. Kini tatapannya beralih pada Gia yang begitu cantik, kemana saja dia. Istrinya cantik, dan dia abaikan begitu saja. Damian, mungkin ini memang takdir. Tapi kamu akan selalu mempunyai ruang tersendiri di hati saya. Sekarang izinkan saya melanjutkan hidup bahagia bersama adik kamu. Lirihnya tersenyum tipis. Damian menghela napas, melirik istrinya yang tertidur pulas. Harus apa dia, tidak mungkin meninggalkan Hasya seorang diri di sini dengan keadaan hamil. Gila ke lama-lama. Kemarin malam, setelah Abraham dan Gia berkunjung hanya untuk sekedar mengobrol. Membahas masalah kehamilan Hasya, dan katanya juga Abraham ingin mengadakan syukuran kecil-kecilan karena cucu pertamanya yang sebentar lagi lahir. Padahal kandungan Hasya baru 1 bulan berjalan. Tapi bukan itu yang menjadi masalah bagi Damian, melainkan telepon yang masuk di jam tengah malam. Telepon penting dari Manuel yang mengatakan sesuatu, yang jujur sangat teramat penting untuk Damian. Silahkan pilih, kamu sudah besar. Tapi kesempatan ini tidak akan terjadi 2 kali. Kakek tua itu suka sekali memberikan pilihan sulit. Damian menghela napas. Sekarang harus apa dia? Tak lama di tengah kalutnya dia berpikir, Damian memilih melangkah ke balkon kamar hanya untuk sekedar menenangkan diri dengan sebatang rokok. Dan tepat di saat dia melangkah meninggalkan ranjang, Hasya ternyata tidak tidur namun dia berpura-pura tidur. Ingatannya jatuh kepada Damian yang mendapatkan telepon dari Manuel sebelum mereka tertidur. Memejamkan mata, Hasya memeluk perutnya dengan perasaan hampa. Grandpa gila, bagaimana dengan istri dan anakku? Kamu memang gila, jadi tentukan juga pilihanmu. Hasya terdiam di depan pintu kamar mandi, padahal tadi dia sudah akan membukanya karena terlalu kebelet. Ada nyawa yang harus kamu balas Damian. Ada dendam yang harus kamu tuntaskan. Bukankah tidak adil kalau dia membunuh orang tersayangmu sementara dia masih menikmati hidup dengan orang tersayangnya? Silahkan ambil jalanmu, apapun itu Grandpa akan selalu mendukung. Hasya buru-buru melangkah pergi, mendengar kata orang tersayang. Pikirannya jadi kacau, apa mungkin Damian selingkuh dan selingkuhannya meninggal? Atau lebih parahnya, dirinya yang dijadikan selingkuhan dan Damian hanya ingin menikah dan mau dengannya sebagai pelampiasan. Hasya tersentak kaget dan hampir berteriak karena sebuah pelukan di bagian perut dan ciuman di pelipisnya. Kenapa bangun sayang, perutnya sakit? Tanya Damian, suara lembut membuat Hasya ingin menangis. Loh kok nangis, kenapa Damian dibuat bingung. Dia memaksa Hasya agar mau menatapnya. Istrinya sudah berlimpah air mata, menggemaskan sih tapi kasihan juga. Kenapa sayang, perutnya sesakit itu? Mau ke dokter sekarang? Hasya menggeleng, saking terbawa suasananya dia sampai tidak bisa menjawab pertanyaan Damian. Minimal bisa teriak kalau Damian menyakitinya. Kecebong, ngapain lo buat bini gue nangis? Katanya, masih bisa ngelawak padahal Hasya hampir memakannya saking kesal. Lo terus giniin bini gue mending cepetan keluar, enak aja lo kelamaan di dalam sana. Ih kesel, kamu kenapa mendadak tolol sih? Buk! Akhirnya ada juga kekuatan yang datang untuk bisa memukul belakang kepala Damian dengan penuh perasaan sayangnya. Sayang, akunya kenapa digebukin? Mengatur napas, Hasya menatap Damian benci. Catat sangat benci. Sayang kenapa natap aku gitu aku kegantengan. Jujur, aku selingkuhan kamu kan? Teriak Hasya, wow. Hebat juga efek sakit hati. Damian mengerutkan keningnya, Herman, sejak kapan dia selingkuh? Istrinya satu aja udah pusing,
ditambah selingkuhan bisa lembur Damian. Astaga, aku bilang setiap hari sama kamu kalau aku. Kamu bohong, kamu selingkuhi aku. Kamu juga jadiin aku pelampiasan kan sampai bisa hamil anak kamu. Damian melirik jam dinding, pukul 3 pagi. Masih terlalu dini kalau dia keluar apartemen sekarang untuk menghindari pertengkaran. Tapi kalau diteruskan takutnya kelepasan, apalagi dengan banyaknya beban pikiran sekarang ini. Kamu selingkuh kan? Ucap Hasya lagi. Menatap tidak percaya Damian yang tidak menjawabnya sama sekali dan malah memilih mengambil handphonenya, entah melakukan apa yang pastinya semakin membuat Hasya menaruh curiga. Hasya tertawa, bisa-bisanya Damian mengabaikannya dan malah sibuk dengan handphone dan seperti berbalas pesan dengan seseorang. Kamu memang brengsek. Hasya bersiap pergi. Aku nggak akan takut kehilangan kamu, anak ini bisa aku besarin sendirian. Ucapnya lantang, tapi tidak menarik perhatian Damian sama sekali. Memilih pergi tanpa membawa apapun selain uang, Hasya sudah bersiap minggat dari tempat ini. Mau kemana? Tanya Damian, suaranya tidak sebaik sebelum memainkan handphone tadi. Terserah, lanjutin aja kegiatan kamu sama selingkuhan kamu itu. Geramnya, mendorong Damian yang sama sekali tidak berhasil karena si pemilik tubuh masih di tempat yang sama. Lepasin. Kamu tuli. Damian tetap diam, tapi kedua tangannya yang tadi menahan Hasya. Tiba-tiba Damian merobek pakaian istrinya. Hasya menatap horor baju tidurnya yang tergeletak menjadi dua di lantai kamar. Belum selesai dengan keterkejutan pertamanya, Damian malah menambah dengan merobek celananya juga. Kamu aar. Hasya harus kembali lebih kaget lagi, baru saja mau berteriak kencang tapi Damian malah membungkamnya dengan bibir seksinya. Hasya meronta, demi Tuhan sekarang dia tidak mau disentuh setelah tahu kalau hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Lepas. Teriaknya menangis, tapi apa peduli Damian. Dengan cetakan, laki-laki ini melepaskan sebagian yang masih tersisa di tubuh istrinya hingga sekarang tubuh Hasya terekspos sempurna. Jangan sentuh, kamu gila. Hasya mencoba meraih selimut yang sayangnya langsung Damian buang jauh dari jangkauannya. Kamu beneran gila? Ucapnya semakin benci. Hasya mau mengambil selimut itu, tapi keduluan Damian yang sudah membawanya tidur di ranjang dengan posisi Hasya di bawah dan Damian yang berada di atasnya. Hasya sudah seperti korban pemerkosaan saja, berteriak kencang saat Damian mulai menyentuh dengan seksual. Selain marah, Hasya juga mencoba mempertahankan kewarasannya, dia tidak mau dijadikan bahan pelarian lagi. Damian sendiri, setiap Hasya berteriak dia akan membuat satu tanda di leher istrinya. Jadi biarkan saja mau berteriak sebagaimanapun, yang untung juga dirinya. Berhasil meloloskan celana panjangnya, hingga nampak sang adik yang selalu tidak sabaran setiap berdekatan dengan pawangnya. Ar! Lenguh Hasya, kala sudah dia. Damian tersenyum, bergerak lembut dengan kecupan di kening. Aku nggak selingkuh sayang, demi Tuhan. Aku cuma mau kamu sama anak kita. Hasya membuka mata, dia menolak semua perkataan Damian karena mendengar pembicaraan di kamar mandi. Damian berhenti sejenak, dia mengubah posisi mereka menjadi duduk dan berhadapan langsung dengan Hasya. Jangan lupakan mereka yang masih menyatu. Aku dengar percakapan kamu di kamar mandi sama Grandpa. Damian menghela napas, dia mencium tulang leher Hasya sekali lagi. Menggerakkan pinggul istrinya membuat Hasya lupa daratan. Hampir 10 menit, Hasya berhasil keluar dengan napas ngos-ngosan. Iyalah, lagi berantem malah diajak main kuda-kudaan. Mama aku mati di tangan ibu tiri, aku hidup sengsara dengan kasih sayang yang tidak kudapatkan sampai aku ketemu kamu. Aku baru bisa ngerasain gimana rasanya disayang, diperhatikan. Hasya terdiam, menatap Damian yang terlihat putus asa.
Selama ini, Sarah menyembunyikan banyak hal. Dia memiliki anak yang baru ku tahu setelah Grandpa menelpon. Tangan Hasya tergerak untuk meremas rambut Damian. Grandpa, dia menyuruhku membunuh keluarga Sarah. Sangat tidak adil aku harus menderita karena dibohongi dengan identitas ibu kandung, sementara dia bahagia dengan keluarganya tanpa merasa bersalah. Kamu tahu siapa anaknya? Ucap Damian, menghentikan gerakan mereka. Hasya menatap dengan penuh permohonan namun penasaran. Siapa? Tanyanya. Hasya mendapatkan ciuman panas di bibirnya yang sudah membengkak karena Damian. Damian menatap istrinya intens, kemudian memegang istrinya. Darren. Setelah mengucap itu Damian kembali mereka melanjutkan yang tadi. Damian memperlakukannya lembut, namun tetap saja membuat Hasya harus menahan teriakan. Malam sunyi itu, keduanya melampiaskan amarah mereka masing-masing dengan cara yang Damian maupun Hasya tidak pikirkan sama sekali.